kita akan masuk di pembelajaran PJOK. Ya, jadi sebelum kita memulai materi, terlebih dahulu kita akan melakukan kesepakatan di dalam kelas. Jadi artinya sebentar, kesepakatan itu artinya aturan-aturan yang akan kita terapkan selama proses pembelajaran. Jadi saya harapkan sebentar untuk kesepakatan kelas itu masing-masing nanti peserta didik naik di atas untuk menulis kesepakatan kelas yang menurut Ananda sekalian yang akan kita terapkan di proses pembelajaran. Kemudian nanti kalau kalian sudah menulis kesepakatan kelas di sini, Bapak akan simpulkan di sini mana kesepakatan kelas yang akan kita terapkan pada saat proses pembelajaran. Mengerti semua? Ya. Jadi siapa pertama? Dira, ayo. Ya, ada dia. Nih. Marsan. Nurul Hikmah. Cepat. Naila Mutmainah. Oke. Jadi ini kesepakatan kelas yang Ananda semua tulis. Jadi Bapak akan simpulkan yang mana yang akan kita kesepakati pada saat proses pembelajaran. Jadi yang pertama yaitu hadir apa? Hadir tepat waktu. Kemudian yang kedua, ya, memperhatikan saat proses pembelajaran. Memperhatikan saat proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu berpakaian yang rapi. Kemudian disiplin
disiplin. Kemudian apalagi? Ya, jadi setelah Ananda sekalian naik di atas untuk menulis kesepakatan kelas yang akan kita laksanakan pada saat proses pembelajaran, jadi Bapak simpulkan akan ada 4 kesepakatan kelas yang akan kita laksanakan pada saat proses pembelajaran. Jadi yang pertama yaitu hadir tepat waktu, kemudian memperhatikan pada saat proses pembelajaran, kemudian berpakaian yang rapi. Jadi ini berpakaian yang rapi jadi disesuaikan. Jadi pada saat di dalam kelas menggunakan pakaian sekolah. Jadi pada saat kita melaksanakan praktek di lapangan menggunakan pakaian olahraga. Jadi itu maksudnya berpakaian yang rapi. Kemudian disiplin. Artinya disiplin kalau sudah jam olahraga ya langsung kita melaksanakan olahraga. Kalau waktu istirahat langsung istirahat. Kalau selesai olahraga diganti lagi baju olahraganya, menggunakan lagi baju sekolah untuk masuk di pembelajaran selanjutnya. Jadi itu artinya. Jadi ini yang 4 ini apa nanti bisa akan diterapkan? Bisa. Jadi sepakat ini yang diterapkan. Ya, jadi ini karena kita sudah sepakati di dalam kelas, jadi saya harapkan nanti Ananda sekalian ini tidak akan melanggar aturan-aturan yang telah kita sepakati. Oke, jadi untuk kesepakatan kelas saya rasa Ananda sekalian sudah paham dan kita sudah simpulkan tentang kesepakatan kelas atau aturan yang akan kita terapkan sesuai dengan rangkuman dari kesepakatan kelas yang Ananda semua tuliskan tadi. Oke, jadi untuk hari ini saya rasa cukup. Kita langsung masuk di proses pembelajaran karena sesuai dengan yang saya sampaikan tadi bahwa yang pertama kita laksanakan pada saat proses pembelajaran adalah harus kita laksanakan dulu tentang kesepakatan kelas. Jadi sudah ada di sini kesepakatan kelas. Saya harapkan nanti Ananda semua terapkan dan laksanakan tentang kesepakatan kelas yang kita laksanakan. Jadi kita akan lanjut di proses pembelajaran dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk sama-sama hadir di tempat kita ini di sekolah di SMP Negeri 6 Manggaraja. Kemudian salawat dan salam tanpa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, tabiin dan tabiin-tabiinnya, bahkan sampai kepada kita yang masih konsekuen terhadap ajaran beliau. Saya hormati dan saya banggakan. Jadi pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Manggaraja. Kemudian yang saya hormati Ibu Aziz Suhermi, SPD MSc yang kebetulan merupakan pengajar praktik dari saya sendiri. Kemudian Ibu Saruli SPD MPD yang merupakan pengajar praktik dari Ibu Asti Adas. Jadi untuk hari ini pertama-tama saya bersama Ibu Asti mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pengajar praktik, kepala sekolah dan rekan-rekan guru semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Dan pembahasan kita untuk hari ini merupakan kegiatan kami sebagai calon guru penggerak angkatan 9
di mana untuk pembahasan kami hari ini yaitu tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Tapi sebelumnya, sebelum masuk untuk pembahasan, kami persilakan dulu kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan penyampaian. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini sempat kita hadir dalam ruangan ini untuk melaksanakan suatu kegiatan dari para CDP kita di pendampingan kedua. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan pagi hari ini sampai siang sebentar senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salawat tetap kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kedua CGP kita. Mudah-mudahan keduanya bisa sukses sampai akhir kegiatannya nanti, dan mudah-mudahan kedepannya bisa membawa perubahan buat sekolah kita ini, dan sekaligus memberikan dorongan kepada kita semua untuk senantiasa kalau ada pendaftaran. Kemudian kepada Ibu pengajar praktik berdua, saya harapkan sekali lagi supaya terus mendampingi rekan-rekan kami ini supaya bisa sukses dan sampai di akhirnya nanti. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan. Terima kasih kepada kita semua, dan saya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP 6 Anggeraja, yang terhormat teman sejawat saya PP, dan yang terhormat Bapak Ibu CGP dan Bapak tenaga pendidik SMP 6 Anggeraja. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan hadir di tempat ini untuk mendiskusi sekolah, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu sekalian, jadi kami mohon maaf kepada Bapak Ibu yang telah mengganggu jadwal mengajarnya, ya. Jadi kami datang sebagai dalam proses pendidikan para CGP kita ini. Mudah-mudahan ke depannya ada perubahan yang terjadi di sekolah ini. Dan pada saat ini visi yang mereka lakukan ini adalah sebagai proses dari pendampingan yang kami lakukan, di mana nanti ini para CGP kita ini akan membuat visinya, berartinya tidak merubah visi yang ada di sekolah ini, ya, tidak merubah visi yang ada di sekolah ini, tetapi mereka belajar untuk membuat visi yang berpihak pada murid, ya. Jadi biasanya visi sekolah ini kan sekolah, kepala sekolah, tenaga pendidik, dan para komite yang membuat visi. Nah, sementara ini sekarang CGP kita belajar untuk membuat visi perubahan, ya, membuat visi perubahan yang ada di sekolah kita. Terus selanjutnya kami cuma memfasilitasi dalam proses pembuatan visi ini, dan diharapkan nanti ada refleksi dari Bapak Ibu guru, ya, untuk teman-teman CGP kita ini terhadap visi dan prakarsa perubahan yang mereka buat. Selanjutnya, jadi tidak berpanjang lebar, selanjutnya untuk hari ini jadi Pak Sulpian yang akan memaparkan diskusi kita pada pagi hari ini tentang visi dan perubahan prakarsa sekolah yang akan mereka buat. Kepada Pak Sulpian, kami silakan.
Ya, baik, jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi sesuai yang saya sampaikan tadi di awal bahwa kegiatan kita hari ini itu saya bersama Ibu Astiadas itu membahas tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ya, jadi yang pertama yaitu tujuan diskusi. Jadi melalui diskusi ini nanti kita dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Kemudian yang kedua yaitu diharapkan peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah impian dengan cita-cita yang diharapkan oleh murid. Kemudian yang ketiga yaitu melalui diskusi peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan murid dari segala sisi. Baik, jadi saya lanjut. Jadi sesuai yang disampaikan tadi oleh Ibu Astiadas tentang puisi yang sudah kita saksikan bersama-sama. Jadi saya kembali ke pembahasan yaitu tentang pengertian tentang apa itu visi. Ya, jadi visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Ya, visi merupakan pandangan atau wawasan ke depan yang dijadikan cita-cita, inspirasi, motivasi pada masa yang akan datang. Ya, jadi visi sekolah yang ada di SMP Negeri 6 Anggeraja sekolah kita yaitu terwujudnya peserta didik yang ikhlas, di mana ikhlas itu yaitu inovatif, kompetitif, humanisme, legitimasi, agamis dan sehat. Jadi itu tentang visi kita. Kemudian selanjutnya yaitu pertanyaan pemantiknya atau pertanyaan yang mungkin muncul di benak kita, yaitu yang pertama yaitu apakah visi sekolah kita saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin dicapai dari murid kita. Kemudian yang kedua, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal-hal yang diharapkan menjadi pembeda antara siswa di sekolah kita dengan siswa di sekolah lain. Kemudian selanjutnya yaitu ada kalimat terumpang di atas. Jadi Bapak Ibu bisa lihat. Jadi yang pertama di situ kita memimpikan murid-murid yang kemudian di sekolah kita mengutamakan, kemudian kita warga sekolah ini yakin untuk kemudian kita percaya bahwa murid adalah, kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa kemudian kita dan warga sekolah ini paham bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan memberikan suatu pertanyaan tentang apa visi sekolah kita. Sekolah kita saat ini sudah menggambarkan penjelasan impian cita-cita yang ingin dicapai. Artinya sekolah kita ini kalau dilihat dari segi sarana prasarana dan keadaan murid, kita sudah bisa memberikan visi sekolah yang hampir tercapai, karena kondisi sekarang belum betul-betul tercapai, karena artinya anak-anak kita, sarana kita masih belum sempurna. Ya, jadi saya sedikit. Jadi ini begini contohnya untuk pengesannya. Jadi ini untuk menurut saya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sekalian menurut
pendapatnya Bapak, jadi silakan nanti tampilkan. Jadi saya bacakan sedikit tentang pendapat saya, yaitu saya memimpikan murid-murid yang jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, kreatif, inovatif, dan di masa depan nanti menjadi orang sukses dalam berkarir sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan. Kemudian yang ketiga yaitu menurut saya percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik yang mempunyai bakat, minat, dan karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian di sekolah saya mengutamakan pendidikan karakter dalam diri siswa dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik dan menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Oke, baik. Jadi terima kasih atas teman-teman Bapak Ibu guru. Jadi kalimat yang sudah ditampilkan di atas saya akan bacakan satu persatu. Di mana yang pertama itu kita memimpikan murid yang murid yang berhasil atau sukses sesuai dengan cita-cita melalui pengembangan potensi peserta didik. Kemudian dari teman yang lain mengatakan bahwa kita memimpikan murid yang baik, berakhlak, dan berkarakter. Kemudian selanjutnya yaitu saya memimpikan murid-murid yang soleh dan soleha, berakhlak mulia, santun kepada orang tua, baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian selanjutnya yaitu kita memimpikan murid-murid yang mempunyai perilaku yang baik, sopan, dan santun, serta siswa yang inovatif. Kemudian kalimat rupa yang kedua yaitu kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik, dapat berkembang sesuai dengan bakatnya. Kemudian selanjutnya bahwa kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang bisa memberikan suatu karakter yang berbeda, baik itu perilaku maupun pengetahuan. Kemudian selanjutnya yaitu di sekolah kita mengutamakan. Di sini mengutamakan tentang untuk membawa anak menjadi anak yang berkarakter, kemudian mengutamakan pendidikan karakter. Kemudian selanjutnya itu pembelajaran yang berpihak pada murid seperti kesenangan siswa. Dan selanjutnya yaitu di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan, kerjasama, dan kekeluargaan. Nah, jadi Bapak Ibu guru hebat. Jadi kalau menurut saya, ya visi saya sebagai CGP, jadi terwujudnya lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, kreatif, bernalar kritis, dan siap bekerja. Jadi kenapa saya ambil ini? Karena seperti kita ketahui bahwa peserta didik kita di sini yaitu masih banyak yang seperti kita ketahui memiliki karakter yang belum mampu untuk maksudnya belum mampu dikatakan bahwa sudah memiliki karakter yang bagus. Makanya saya ambil tentang bagaimana cara mereka nanti akan berbudi pekerti yang baik. Oke, jadi itu dari visi saya nanti untuk sebagai CGP. Demikianlah pemaparan dari kami. Terima kasih untuk semuanya. Salam guru penggerak, mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Selanjutnya untuk penguatan akan dilakukan oleh Ibu Sinar Dahuli. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 6 Manggaraja, yang saya hormati pengajar praktik Ibu Suhermi,
yang saya hormati calon guru penggerak berdua Bapak Ibu, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu rekan pendidik di SMP 6 Manggaraja ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillah kita sudah sampai di bagian akhir, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi dari awal sampai akhir semua sudah dipaparkan dengan jelas sekali, Masya Allah. Saya sampai kayak merinding begitu, Masya Allah ya. Karena calon guru penggerak kita ini baru pendampingan kedua, sudah banyak impian-impian dan itu adalah visi. Mudah-mudahan semua itu nanti bisa dicapai, karena visi itu semacam rencana ke depan, ya. Belum fakta, ya. Ini baru semacam rencana ke depan Bapak Ibu seperti apa, dan mudah-mudahan apa yang diimpikan itu insya Allah terwujud dengan kerja keras, kedisiplinan utamanya. Karena meskipun apa yang kita lakukan, jika kita tidak disiplin, tidak konsisten, itu tidak akan tercapai. Dan semua itu tadi sudah dipaparkan, sudah ada mungkin bayangan program apa yang akan dilakukan ke depannya. Apalagi tadi kalimat tumpang, Masya Allah, di situ semua Bapak Ibu sudah menuliskan saya ingin seperti apa. Dan apabila Bapak Ibu merumuskan visi misi seperti tadi visi sekolahnya, itu tidak akan bisa terwujud apabila kita semua warga sekolah tidak bersatu untuk mewujudkan itu. Kalau hanya 1-2 orang misalnya sini sudah ada CGP dan mereka ingin seperti ini mau merubah, itu tidak akan bisa Bapak Ibu jika visinya hanya dalam rumusan, tetapi kita tidak bersatu untuk mewujudkan itu. Jadi di sini intinya di sini bahwa satu kata, satu rasa, satu hati. Jangan sampai si A mengatakan di dalam sekolah ini saya mau siswaku berkarakter, dan itu visi hanya jadi rumusan toh dan tidak akan bisa terwujud. Jadi dan visi itu idealnya itu akan dicapai di masa datang. Di masa datang yang akan kita hadapi, dan ada pepatah mengatakan apa yang kau lakukan hari ini akan kau petik 5 tahun ke depan. Dan mungkin Bapak Ibu sekarang mendidik 3 tahun di SMP, insya Allah Bapak Ibu akan melihat nanti hasilnya di anak murid Bapak Ibu 5 tahun ke depan. Dan itu akan terbukti jika saya katakan tadi kita bersatu, satu kata, satu rasa, dan satu hati, ya. Kemudian kalau kita memiliki visi, kita fokus ke satu tujuan, ada arah yang kita tuju, kita tidak ke sana kemari, tapi ada arah dan kita fokus, visi kita jelas, ya seperti yang tadi sudah ada visi sekolahnya. Kemudian yang berikutnya adalah ada kesinambungan, ya. Maksudnya di sini kesinambungan kepemimpinan. Di sini organisasi itu seperti kita di sekolah ini menjadi visi itu menjembatani kita bagaimana keadaan kita di masa yang akan sekarang dan masa yang akan datang. Dan saya kira seperti itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir bahwa visi itu mungkin dari hari ini baru tanggal pertama, tapi visi akan berubah menjadi sebuah prakasa perubahan. Dan itu sekali lagi insya Allah semua bisa terwujud jika kita bersatu untuk itu, ya. Saya kira cukup itu penguatan saya yang terakhir, dan mudah-mudahan sekali lagi kegiatan kita hari ini membawa prakasa perubahan khususnya di sekolah Bapak Ibu. Dan kami berdua Ibu mohon maaf, sekali lagi mohon maaf karena ini terus terang mungkin sudah mengganggu jam pelajaran Bapak Ibu. Sudah berapa jam kayaknya kita di sini ya Ibu sama Pak Sulpian. Tapi ada lagi saya ingat pepatah mengatakan bahwa meskipun kita mengajar dalam kelas sampai berjam-jam, tapi kalau tidak melakukan perubahan, tetap begitu saja monoton seperti itu tidak akan bisa. Tapi pada saat Bapak Ibu mengikuti pelatihan seperti ini, mungkin ada 1-2 pelajaran yang bisa didapatkan, dan itu akan berdampak luar biasa di dalam kelas Bapak Ibu. Ya. Dan tujuan visi itu adalah berdampak kepada peserta didik. Itu yang utama. Dan sekarang sudah tujuannya profil pelajar Pancasila, dan visi yang tidak berdampak kepada murid itu perlu diperbaharui. Itu seperti itu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, rekan-rekan pendidik CGP yang sudah meluangkan waktunya hari ini.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi tadi sudah Bapak Ibu CGP memaparkan visi dan perubahan yang akan terjadi di sekolah kita ini dan diberikan penguatan kepada Ibu Sina. Satu lagi yang saya sampaikan bahwa mari kita merubah mindset kita selama ini, ya. Jangan sampai kita monoton yang jadinya selalu kita di zona nyaman. Dan Bapak Ibu yang saya lihat ini masih muda. Mari kita ikut CGP. Karena di CGP kita akan berubah untuk anak kita ke depannya. Jadi itu satu pesan saya. Jadi untuk hari ini kita cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.